Kontestasi Pilpres 2024 berjalan pada Rabu 14 Februari hari ini, yang mana hasil quick count sudah keluar. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, unggul di berbagai hasil quick count lembaga survei. Dari data 6 lembaga survei yang merilis quick count atau hitung cepat, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan rata-rata 59%. Adapun 6 lembaga survei ini diantaranya adalah Litbang Kompas, Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Poltreking Indonesia, dan Populi Center. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin menyusul dengan perolehan 24%. Sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD paling buncit dengan hasil quick count rata-rata 16%. Kemenangan Prabowo Subianto diprediksi sejumlah pengamat karena faktor Joko Widodo. Hal ini seusai Jokowi mendapatkan 80% angka kepuasan kinerja. Pengamat juga menilai keunggulan Prabowo sejauh ini adalah kemenangan Joko Widodo. Pengamat pun menyebut kemenangan Prabowo Gibran karena faktor positioning pasangan 02 yang punya image rekonsiliasi dan persatuan. Sosok Prabowo secara personal juga membuat dirinya banyak menarik masyarakat dari berbagai kalangan. Program Tribun Fokus Tribuners membersamai Anda kembali hari ini bersama dengan saya Nila Irda, spesial melihat hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024, yang mana dari hasil 10 lembaga survei menunjukkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran memimpin perolehan suara. Perolehan suara Prabowo Gibran dari setidaknya 10 lembaga survei ini di angka lebih dari 55 atau sekitar 57-58%. Saudara, dan sejumlah survei juga merilis bahwa Prabowo Gibran unggul jika dibandingkan dengan Anies Imin yang hanya sekitar 24% dan Ganjar Mahfud yang hanya mendapatkan sekitar 16% saja. Untuk membahasnya, sudah secara langsung tersambung bersama dengan saya dalam sambungan Zoom, pengamat politik dari Trias Politik, ada Mas Agung Baskoro. Sehat Baik, ya Mas ya? Mbak Nila, sehat, siap. Oke, ini kita tidak lagi menebak-nebak Mas Agung akan Ya. seperti apa berjalannya Pilpres begitu ya. Ini hasil quick count sementara menunjukkan bahwa paslon 02 Prabowo Gibran ini unggul, bahkan angkanya sampai menyentuh 58-59%. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung, silahkan. Iya Mbak, ini sebenarnya menguatkan ya temuan survei sebelum masa tenang dimulai, bahwa memang Prabowo Gibran unggul dibanding pasangan 01 maupun 03. Kemudian juga temuan di exit poll di beberapa lembaga survei yang memang sekilas saya dapatkan gitu, juga menunjukkan data yang konsisten, termasuk ketika quick count hari ini kita simak bersama-sama di beragam media ya, di beragam lembaga survei kredibel, yang saya kira itu menjadi panduan bahwa memang pasangan 02 ini benar-benar mengoptimalkan semua mesin-mesin politiknya, termasuk memang di dalamnya ada endorse tunggal dari istana, seperti itu Mbak. Oke, jadi endorse tunggal dari istana ini yang kemudian membuat semakin tingginya angka dari Prabowo Gibran, Mas Agung, karena terakhir kan memang dari berbagai lembaga survei sebelum masa tenang kan angkanya baru 50, 51 sampai 52% begitu. Namun ini hasil quick count justru sudah sampai 58, 59. Iya, karena memang kita akui pertama secara institusional mesin politik Koalisi Indonesia Maju benar-benar bekerja dengan baik ya. Dan itu memang tidak terlihat di kubu 01 maupun kubu 03. Artinya koalisi ini dibangun dalam konteks di mana dia bisa mengoptimalkan semua mesin-mesin politiknya, seperti itu. Yang kedua, memang ada magnet figur Prabowo yang cukup kuat, yang sedikit banyak bisa menggerus suara dari Ganjar maupun dalam konteks ini PDIP di Jawa Tengah, yang memang jadi basis wilayah yang paling dominan untuk mendongkrak suara PDIP sendiri, termasuk dalam konteks Jawa Timur. Dan di quick count ini kita bisa lihat bahwa hal-hal semacam itu membuktikan bahwa ternyata pasangan Prabowo Gibran lebih kuat, lebih unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti itu. Kalau dari Mas Agung sendiri, kita beberapa kali sempat menyinggung bagaimana kandang banteng ini
banyak digadang-gadang masih dimenangkan oleh pasangan Ganjar Mahfud dari beberapa lembaga survei. Namun dari hasil quick count ini justru dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Ini hal yang menurut Mas Agung hal yang bisa dimaklumi atau ini ada menjadi tanda tanya besar di paslon 03, Bang? Ini sebenarnya bukan menjadi tanda tanya besar, ini Hmm. menguatkan saja karena Jokowi sendiri kita tahu kan memang punya basis di Jawa Tengah. Terus yang kedua juga mesin politik Koalisi Indonesia Maju bekerja dengan baik ya. Nah yang ketiga juga harus diakui bahwa terjadi penurunan drastis pada kinerja kubu 03 dalam konteks ini Hmm. Ganjar Mahfud yang memang beberapa kali melakukan eh, blunder ya seperti itu, termasuk ketika dia kurang optimal saat debat. Seperti itu, Mbak. Dengan angka quick count ini artinya apakah kemudian potensi bahwa Prabowo Gibran akan menang satu putaran ini semakin terbuka nyata, Mas Agung? Saya kira semakin terbuka ya Hmm. arahan semacam itu dan saya kira memang ini menjadi apa ya arahan bagi 0103 untuk mengawal dalam konteks nanti real count apakah memang hasil quick count ini sesuai gitu walaupun memang kita tahu margin of error-nya sangat rendah seperti Ya. itu. Mhm. Oke, selain 50% plus satu ini dalam aturan kan kemenangan bisa didapatkan apabila salah satu calon ini bisa memperoleh 20 provinsi begitu ya, Mas Agung ya. Tapi kalau kita melihat sebarannya Ya, memang sejauh ini Prabowo Gibran memang unggul di lebih dari betul, 20 provinsi di betul, tanah betul. air. Ini juga Betul. bisa kemudian menguatkan juga untuk bisa memenangkan satu putaran, Mas. Betul, betul sesuai dengan aturan konstitusi ya. Mhm. 50% plus satu, kemudian dia unggul di 20% di setengah jumlah total provinsi kita, yang kali ini ada 38 provinsi, otomatis minimal dia harus unggul di 20 provinsi. Jadi kemungkinan Prabowo Gibran untuk menang satu putaran, saya kira dengan kriteria tersebut sangat besar ya. Apalagi memang di banyak temuan lembaga survei kredibel tadi, angkanya juga sudah melampaui itu, seperti itu Mbak. Mhm. Oke, ini di masa tenang begitu ya, Mas Ya. Agung. Bahkan ada sebuah film dokumenter, bahkan sampai ada isu kuat soal bagaimana kecurangan pemilu. Namun di tanggal 14 Februari, hajat besar untuk Pilpres 2024 ini, masih justru yang unggul adalah pasangan Prabowo Gibran. Artinya isu-isu yang ada hingga film dan narasi yang ada di media sosial ini tidak kemudian banyak mempengaruhi publik. Saya kira konteks film itu memang relevan kepada pemilih rasional ya, ketimbang Ah. pemilih rasional gitu yang memang sisanya semakin kecil pasca debat terakhir selesai. Jadi film itu banyak berdampak ke pemilih rasional yang mungkin berharap bahwa hal itu tidak bisa terjadi lagi, tapi ternyata memang kemungkinannya sangat kecil untuk mengubah karena memang kita tahu bahwa mesin-mesin politik 02 ini bekerja dengan maksimal termasuk Hmm. dalam tanda petik Presiden Jokowi ya, seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Soal isu kecurangan yang memang sejak awal pencalonan Prabowo Gibran begitu, Mas Agung, terus digaungkan, Ya, termasuk potensi-potensi apabila memang yang terjadi adalah Prabowo Gibran ini unggul dalam kontestasi seperti yang terjadi dalam hasil quick count sementara ini. Kalau dari pandangan atau analisis Mas Agung, apakah kemudian nanti akan semakin banyak lagi teriakan-teriakan soal kecurangan pemilu, kecurangan hasil suara dan sebagainya yang berpotensi juga bisa muncul melihat situasi yang terjadi saat ini, Mas? iya, kecurangan dalam setiap pemilu selalu terjadi ya Mbak ya. Cuman Mhm. problemnya adalah apakah itu bentuknya terstruktur, sistematis, dan masif sesuai dengan pengertian MK. Nah, kalau memang arahan itu mengemuka, otomatis 01 sama 03, kubu-kubu tersebut bisa melaporkan hal tersebut dengan dilengkapi oleh saksi dan bukti yang otentik. Karena kalau misalkan sebatas hanya kecurangan kasus by kasus, maka akan sangat susah untuk apa ya, mengubah hasil yang memang sudah dibentuk oleh versi Mhm. quick. Sementara yang margin of error-nya sangat Ya. rendah seperti itu. Oke. Ini saya juga ingin melihat analisis dari Mas Agung begitu ya, kan angka elektabilitas yang sebelumnya atau di momen terakhir masa tenang ini kan angkanya tidak sampai sebanyak hasil quick count yang terjadi saat ini. Apakah kalau dari perolehan suara yang kemudian banyak masuk ke pasangan Prabowo Gibran selain dari kedua paslon lawan begitu, adakah hal lain yang juga kemudian bisa menjadi penggerak suara Prabowo Gibran yang cukup tinggi ini, Mas? Ya, saya kira memang arus bawah masyarakat kita memang Hmm? melihat Prabowo Gibran ini sebuah pasangan yang konkret menjawab kebutuhan mereka di hari-hari yang secara ekonomi ini cukup sulit ya. Jadi Mhm.
melihat ini memang bicara narasi keberlanjutan, kemudian diikuti oleh rekam jejak masing-masing, termasuk dalam konteks ini ada Presiden Jokowi di sana. Jadi ini membuat para pemilih akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Prabowo Gibran atas dasar mereka bisa membuktikan dengan rekam jejak, atas dasar mereka mampu menjelaskan bagaimana program keberlanjutan terhadap pemerintahan Jokowi ini. Artinya ada kesinambungan, ada keselarasan yang menurut mereka itu paling masuk akal, yang paling bisa diterima, sehingga dibanding pasangan 01 dan 03 itu sepertinya akan jauh dari harapan, itu akan butuh waktu, akan butuh energi besar untuk meraih tujuan yang mereka maksud dalam konteks pendapatan mereka, lapangan kerja mereka, dan seterusnya. Seperti itu, Mbak. Jadi pertimbangan ekonominya sangat kuat. Dan bicara keberlanjutan, hal ini sangat masuk akal untuk dijalankan oleh pasangan Prabowo Gibran ketimbang pasangan lain seperti itu. Mhm. Bagaimana soal swing voters, Mas Agung, yang beberapa kali juga kita singgung, ini menjadi salah satu lumbung suara yang sedianya bisa diambil oleh ketiga paslon. Apakah kemudian swing voter ini juga bisa diasumsikan bahwa saat ini sudah menjatuhkan pilihan juga terhadap Prabowo Gibran seperti itu, Mas? Ya, ini bicara ini aja keberlanjutan saja sih. Yang paling Oh mungkin ya. melanjutkan kinerja Presiden Jokowi, kemudian keberlanjutan pemerintahan tanpa mengganggu stabilitas nasional kita dan tidak mengganggu ekonomi kita secara keseluruhan, paling dekat adalah Prabowo Gibran. Sehingga Hmm. untuk menunjuk Anies ataupun Ganjar kayaknya terlalu beresiko terhadap ekonomi kita. Jadi Hmm. harapannya memang dengan ini pasangan Prabowo Gibran bisa semakin mengoptimalkan kinerja pemerintahan saat ini maupun pemerintahan yang kelak akan dibangun. Dari beberapa lembaga survei menyatakan 59%, bahkan ada yang sudah 60% begitu ya. Ini kan Ya, ya. juga ternyata dari informasi terbaru yang saya terima, Mas Agung, ini bahkan sudah direspons secara langsung. Nanti akan ada pidato kemenangan juga yang akan dilakukan begitu oleh pasangan Prabowo dan juga Gibran. Saya mau minta komentar Mas Agung soal bagaimana sikap atau langkah yang diambil oleh paslon 02 ini, Mas. Saya kira quick count ini kan bagian dari kerja-kerja akademik ilmiah Hmm. ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, dan yang mengeluarkan rilis quick count itu merupakan lembaga-lembaga survei kredibel yang tergabung dalam asosiasi lembaga survei namanya Persepi, yang Trias Politika Strategis juga tergabung di sana. Mereka adalah kolega-kolega saya, senior-senior saya yang saya hormati reputasinya ya. Jadi menurut saya sebagai masyarakat yang apa ya, yang berpengetahuan, yang menghargai ilmu, saya kira ini adalah bagian dari cara kita menghormati hasil quick count ya. Jadi dalam konteks ini ketika yang menang adalah Prabowo Gibran, maka ada eh, embel-embel versi quick count-nya itu penting. Ya, supaya apa? Supaya memang kita tetap menghormati hasil yang dikeluarkan oleh KPU dalam bentuk real count. Hmm. Seperti itu. Jadi, walaupun nanti selisihnya tidak akan jauh berbeda, ya, plus minus bahkan di bawah 1%. Hmm. Karena memang kerja-kerja semacam ini bukan hal baru, sudah biasa kita lakukan sejak pasca reformasi, ya, artinya sudah sejak 2004, artinya sudah 20 tahun kerja semacam quick count ini dikerjakan. Jadi eh, insya Allah ya, bukan mendahului, tapi yang jelas ini merupakan hasil yang perlu dihormati sebagai bagian kita menghormati ilmu pengetahuan seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, ini artinya angkanya juga perbedaan antara quick count dan nantinya real count yang akan diambil oleh KPU tidak jauh berbeda begitu ya, Mas Agung Ya, ya, hingga bisa 20 dipastikan. tahun polanya seperti itu. Ah, Jadi oke. margin of error-nya di bawah 1%. Mhm. Paling banyak 1%. 20 Oke. tahun yang saya lihat, saya amati, bahkan sekarang 12 tahun ke belakang saya ikut terlibat di dalamnya, nggak banyak jauh berbeda hasil itu. Jadi Mhm. ya karena saya maupun kita semua percaya ilmu pengetahuan, ya, rekam jejak quick count dan lembaga-lembaga tadi yang saya sebutkan, otomatis ini harus menjadi bagian dari bingkai berpikir kita menghormati hasil quick count gitu ya. Terlepas Mhm. nanti real count seperti apa, tapi biasanya real count dan quick count ini saling melengkapi ya, saling menjaga ya. Kalau memang ada yang berbeda, ya itu jadi pertanyaan besar kan gitu. Karena kan sejarahnya quick count ini memang kemarin ketika pemerintahan Filipina di bawah Ferdinand Marcos melakukan eh, kecurangan ya. Jadi ada quick count yang membuka, dan untuk mengawasi itu bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi publik seperti itu. Mhm.
Oke, pun juga ada lebih dari 10 lembaga survei ini Mas Agung yang Ya, memang sama-sama senada narasi atau hasil dari quick count-nya untuk kemudian ya, memenangkan Prabowo Gibran. Ini yang kemudian dipertanyakan begitu Mas Agung, saya mau minta komentar ya, Mas Agung. Capres nomor urut 1 Pak Anies Baswedan ya, mengatakan menyinggung bagaimana adanya kecurangan pemilu begitu ya dengan ya, hasil yang menyatakan bahwa Prabowo Gibran unggul di ya. hasil quick count sementara ini. Komentar Mas Agung seperti apa, Mas? Ya, kalau saya mengungkapkan bukan quick count yang dipermasalahkan harusnya, Hmm, tapi tim 01 harus mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi, ya, kecurangan itu di mana saja gitu. Bentuknya bagaimana gitu. Dan itu nanti yang akan dilaporkan apakah itu ke Bawaslu, ya, bila memang tidak cukup maka ke MK untuk digugat. Dan kalau ke MK memang harus bentuknya TSM, hmm, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, kalau indikasi itu tidak ada, maka case by case saja gitu, tidak akan merubah hasil. Apakah itu hasil quick count, apakah itu hasil real count, seperti itu. Nalarnya jadi bukan hasil quick count-nya ataupun kerja quick count itu yang digugat, tapi kecurangannya di mana gitu. Jadi harus harus fokus di sana supaya ya kita profesional aja gitu. hmm, Karena kan apa ya ini tadi ya, apalagi kan Mas Anies juga akademisi juga gitu ya, betul. beliau intelektual gitu dan harusnya beliau lebih lebih fasih dengan hal-hal semacam ini. Jadi menurut saya quick count-nya bukan yang dipermasalahkan dalam konteks ini, tapi kecurangannya itu di mana, ya itu yang harus dilaporkan gitu. Kalau quick count-nya dilaporkan, real count-nya dilaporkan, nah itu kok menurut saya kurang pas ya, kurang Hmm. bijak. Seperti itu sih, Oke. Mbak. Oke, justru memang apabila memang menemukan begitu ya Paslon 01 menemukan adanya kecurangan harus dibuktikan, dilaporkan untuk Betul, bisa mengawal sama-sama demokrasi yang berjalan saat ini betul. seperti itu. Ini kalau kita melihat komentar dari Anies Baswedan soal bagaimana kecurangan pemilu, ini juga sebenarnya senada yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo menyebut tunggu dulu nanti hasil real count dari KPU, kemudian juga ada nada-nada mempertanyakan bagaimana kemudian hasil quick count yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei ini. Ini kan kalau posisi Pak Ganjar memang paling buncit begitu ya, Mas Agung. Ya, Paling terakhir bahkan kalau ya. dibandingkan dengan Pak Anies yang ada di posisi nomor 2 juga jauh begitu. Di kisaran 16%, sementara Pak Anies di kisaran 24%. Seperti apa itu, Ya, Mas? ya saya kira ini sinyal ya, mesti ada semacam perombakan di internal PDIP ya dalam konteks ini karena memang kan problemnya Jateng ketika tadi ada beberapa temuan teman-teman lembaga survei di Quickcon menempatkan Hmm, bahwa Prabowo Gibran unggul jauh dari Ganjar Mahfud. Di titik ini saya lihat memang figur ID masih mendominasi politik tanah air ketimbang party ID. Figur ID itu apa? Figur ID itu adalah kedekatan pemilih dengan figur lebih utama atau warga kita lebih nyaman dekat dengan figur ketimbang dengan partai politik. Nah, artinya apa? Di Jawa Tengah, magnet figur seorang Prabowo plus Presiden Jokowi plus Gibran itu lebih menarik ketimbang PDIP-nya hmm, plus Ganjar dan Mahfudnya seperti itu. Dan di titik ini saya melihatnya memang ada semacam pergeseran ya ketika memang selama ini Jawa Tengah dalam konteks itu dikenal sebagai kandangnya banteng. Ya, walaupun yang masuk figur sehebat apapun tetap ini kandang banteng dan parti ID-nya lebih dominan ketimbang figur ID-nya ketika kita ngomong Jawa Tengah. Tapi ternyata dalam Pilpres 2024 ini ada ada perubahan atau pergeseran value ataupun cara pandang politik masyarakat Jawa Tengah melihat majunya Prabowo ataupun Gibran ya kemudian Ganjar maupun Mahfud karena kan Pak Prabowo ini orang Banyumas ya. hmm, Jadi kemudian Gibran ini orang Solo gitu ya memang punya basis di Jawa Tengah kuat dua-duanya saya lihat gitu jadi magnet figur Ganjar nih dan Mahfud tidak mampu menahan itu plus PDIP-nya juga nggak bisa berbuat banyak kan hmm. ternyata ketika menghadapi dan tanda petik nih ada Jokowinya lagi gitu di luar kandidat capres cawapres yang saling berhadap-hadapan endorse tunggal istana yang sebelumnya saya sampaikan ternyata memberikan dampak yang sangat besar ya Ya, mengubah konstelasi politik di bukan hanya di Jawa Tengah ternyata di Jawa Timur juga demikian ya betul. Hmm, tuh Ganjar Mahfud sudah jauh tertinggal gitu kalau di Jawa hmm, Barat kan memang persaingannya antara Anies dan Prabowo ya Mbak ya gitu kalau Ganjar sudah jauh tertinggal jadi harapan Ganjar untuk apa mengeliminir ataupun mereduksi ketertinggalan elektoralnya dengan dengan Anies maupun Prabowo itu sebenarnya ada di Jatim dan Jateng ya. Namun sayangnya dua
tempat tadi ya, Jatim dan Jateng tadi ternyata berhasil diambil alih dalam tanda petik oleh kubu 02 dengan beragam cara manuver dan seterusnya seperti itu. Jadi Hmm. akhirnya memang suara Ganjar melorot, saya bilangnya amblas ya itu, Mhm. jauh sekali dari apa namanya prediksi banyak teman-teman lembaga survei juga dalam konteks sebelum masa tenang kemarin suaranya tinggal di bawah 20% ya Hmm. gitu. Hmm. 16-17% itu menurut saya ada penurunan yang sangat drastis, dan saya kira ini harus ada evaluasi besar-besaran dalam konteks PDIP dan koalisinya. Apakah itu terkait kinerja mereka selama ataupun sebelum masa kampanye ya, Mbak, seperti itu. Oke, jadi figur personal dari Prabowo dan juga Gibran ini kemudian yang mampu mengalahkan Ya, sosok dari Ganjar pun meskipun sudah 10 tahun berada di wilayah Jawa Tengah. Ini kalau kita tadi disampaikan Mas Agung endorse dari Presiden Joko Widodo betul. begitu ya. Kalau kita bandingkan potensi kemenangan dari Prabowo Gibran bersama dengan Presiden Joko Widodo, ini hitung-hitungannya memang apakah juga beriringan persentasenya ya pendukung Joko Widodo juga sama-sama menyukai Prabowo Gibran atau ini seperti apa Mas Ya, analisisnya? jadi kemarin itu kan memang sempat ada penurunan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ya, Mbak ya. Jadi Ya. dari 80 kemudian turun sampai pada level 72, 75 lah kisaran itu. Nah, tapi ketika memasuki masa tenang ya, kemudian masa tenang itu ada beberapa temuan teman-teman lembaga survei menarik, udah naik lagi 80-an persen itu. Mhm. Nah, jadi artinya apa? Semakin puas terhadap pemerintahan Jokowi, maka yang mendapat insentif elektoral langsung itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Begitu juga ketika eh, kinerja pemerintahan Jokowi stuck ya ataupun turun ya pada level tadi 72 sampai 75, maka yang mendapat disinsentif elektoralnya langsung adalah Prabowo Gibran juga yang kemarin Ya, stuck di angka 46, 47 nggak ya naik-naik. betul. Hampir 1,5 bulan menurut saya itu. Jadi memang ini ada kaitannya, sehingga memang ketika kita bicara kenapa amblasnya suara Ganjar sangat drastis, maka memang nggak bisa dilepaskan selain magnet figur Prabowo dan Gibran melekat. Ada juga memang di sana Jokowi efek ya, Mbak ya. Hmm. Magnet figur Jokowi yang masih kuat yang ditopang oleh approval rating atas kinerjanya yang tinggi. Seperti itu, dan itu terkonfirmasi hari ini ketika quick count dilakukan gitu. Kita semua kan masih mikir nih satu atau dua putaran ya. Ya, betul sekali. Ternyata satu putaran 59, 58, 59. Saya juga tadi agak agak surprise ya. Saya Hmm. mikirnya oke, satu putaran 53, 54 gitulah gitu ya. Cuman pas tadi sampai 58, 59, bahkan di data masuk sekitar berapa ya? 50%-an tuh udah 60-an persen. Hmm. Saya makin bingung lagi. Kok bisa begini? Seperti itu, Mbak. Ini pergerakan yang cukup banyak dari hasil elektabilitas begitu ya, Mas Agung. Ya. Mungkin juga publik juga menjadi bertanya-tanya, kemana selama ini suara-suara pendukung Prabowo Gibran ketika hasil hitung cepat atau quick count menyatakan angkanya sudah sampai 58-59%, namun sampai berbagai lembaga survei begitu ya, belum ada yang menyentuh 50%. Ini sebenarnya suara suara apa atau suara dari mana begitu, Mas? Ya, seringkali memang ketika survei dilakukan, itu kan pilihannya ada istilahnya tidak tahu, tidak jawab ya Mbak ya, Ya, betul. undecided voters gitu ya. Nah, seringkali mereka-mereka yang tidak menjawab ketika ditanya oleh surveyor, itu memang terkumpul dalam lokus itu, tidak tahu, Hmm. tidak jawab. Seperti itu. Jadi memang ketika hari ini di quick count akhirnya melonjak angka itu dan terdistribusi ke pasangan 02 ataupun 01 misalkan, itu memang bagian dari apa namanya bukti bahwa masyarakat kita memang kadang tidak terlalu nyaman ketika ditanyai oleh seorang surveyor atau orang asing Hmm. soal preferensi politiknya ataupun soal yang menurut mereka itu sangat privacy seperti itu. Jadi menurut saya sangat wajar karena memang kan di survei terakhir beberapa teman-teman itu memang sudah menyentuh level di angka 50 sampai 52 ya, Ya, kisaran betul. itu. Jadi Hmm. di survei terakhir itu 50-52, artinya kalaupun ada arahan satu putaran, saya feelingnya tadi 53, 50, ya paling banyak 55, Mbak Hmm. gitu. Tapi ketika ini 59, 58, wah
Iki menarik. Kok ada penambahan sekitar ya 5 sampai 7% ya Hmm, seperti itu. Jadi menurut saya ini memang bagian dari undecided voters yang memang bersuara ketika memang mereka bisa mengkanalisasi itu di bilik suara saja. Mereka tidak mau mengungkapkan atau mengutarakan aspirasi mereka ataupun suara mereka ketika ditanya surveyor sebelum pemilihan dilakukan seperti itu. oke, jadi ini suara-suara yang memang belum menentukan pilihan di awal, akhirnya kemudian memutuskan di bilik suara langsung dan Ya, persentase atau perbedaan angka 5-7% ke Prabowo Gibran ini satu di antaranya ya, Mas Agung ya, ya, juga ya berasal dari sumbangsi itu. orang-orang yang memang sebelumnya belum Dan yang menentukan kedua pilihan. bisa juga dari pasangan Ganjar Mahfud, Mbak, Ya, sumbangan itu. Yang memang ya saya masih mengungkapkan itu mungkin karena hmm, apa? Kan memang kan apa namanya ini masih perlu ditelaah lagi ya datanya secara optimal karena eh, suara Ganjar Mahfud ini turunnya sangat drastis. Nah, yang paling mungkin suara itu lari kemana? Itu ke Prabowo Gibran ketimbang ke Anies Muhaimin gitu. Karena dari sisi ideologi yang paling dekat adalah pasangan Prabowo Gibran yang mereka ini di tengah hub ya hub secara politik secara elektoral karena mampu menjembatani pemilih Anies dan pemilih Ganjar secara ideologi ya hmm, secara program-program juga seperti itu sehingga yang diuntungkan di titik ini memang Prabowo Gibran. Artinya apa? Sumbangsih elektoral yang diterima oleh Prabowo Gibran hari ini ya selain dari pemilih yang tidak tahu tidak jawab tadi juga dari pemilih Ganjar Mahfud yang bermigrasi ya, yang melihat memang tema yang tepat untuk 2024 dan 2029 nanti adalah keberlanjutan ketimbang oke. perubahan ataupun perbaikan seperti Hmm. itu. Oke, ini pilihan yang paling tepat menurut sejumlah warga begitu untuk kemudian keberlanjutan 10 tahun masa kerja dari Presiden Joko Widodo. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Mas Agung. Ya, Artinya dengan situasi 57, 58 sampai 59%, ini kalau dari Mas Agung analisisnya confirm sudah pasti Pilpres akan berjalan satu putaran, Mas? iya, confirm satu putaran versi quick count ya Mbak ya, Ya, gitu. betul. Si quick count dengan margin of error di bawah 1%, jadi Pilpres 2024 satu putaran seperti itu. Mhm. Oke, Pilpres 2024 akan satu putaran. Ini masih menunggu hasil real count yang nantinya KPU. akan dilakukan oleh KPU. Ya, Begitu. Ini kan jedanya kalau dari real count KPU kan sampai di 20 Maret maksimal begitu ya, betul, Mas betul, Agung ya. betul. Ini kan waktu yang juga cukup panjang untuk Ya, kemudian ada pergerakan dan lain sebagainya, isu kecurangan yang juga bisa ya, dimainkan. Terakhir sekaligus menjadi closing statement dari Mas Agung. Ini ya. melihat isu kecurangan ini, apakah kemudian bisa berpotensi angka-angka yang sudah didapatkan oleh ketiga paslon, terutama yang saat ini unggul, Prabowo Gibran ini dari hasil real count KPU nanti kemudian bisa bergeser yang juga cukup signifikan, Mas? Kalau untuk kerja quick count-nya mestinya nggak bergeser drastis, Mbak, tadi. Plus Hmm, minus 1%, bahkan di bawah 1%. ya, Kalau kerja quick count-nya ya dengan real count. Nah, kalau memang bahasanya adalah kecurangan, maka ini tema yang lain. hmm, Gitu. Di luar real count ataupun quick count. Karena kecurangan ini kan bentuknya beragam. hmm, Ya, apakah nanti misalkan arahannya soal mobilisasi aparat atau penggunaan fasilitas negara ataupun intimidasi ataupun ada kerusakan kertas suara dan macam-macam ya. Nah, artinya apa? Real count dan quick count-nya ini yang memang secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan ya, karena memang teman-teman ini tergabung dalam asosiasi lembaga survei gitu yang memang kita punya dewan etik juga ya. betul. Menurut saya ini eh, dalam tanda petik kok agak susah diganggu gugat kerja akademik ini. Nah, yang bisa diganggu gugat itu adalah bentuk-bentuk kecurangan yang tadi saya sampaikan. Nah, di sana memang celah itu terbuka dan itu ranahnya teman-teman Bawaslu ya sampai Mahkamah Konstitusi yang Hmm, memutuskan. Ya, kenapa? Karena yang bisa menilai ya bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang nanti kelak diajukan oleh pasangan 01 ataupun 03 ya hanya pada domain itu gitu Bawaslu ataupun MK gitu yang akan membuktikan apakah memang kasus per kasus ini memang mengarah kepada kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif ya atau TSM. Nah, tapi kalau hanya terstruktur saja, maka sama sekali itu tidak akan banyak mengubah, apalagi hanya masif atau salah satu dari kategori tadi lah, Mbak, gitu. hmm.
Ya harus ada 3 kategori itu, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau hanya salah satu atau salah dua, itu belum cukup memenuhi ya. Apalagi tidak termasuk dalam TSM itu misalkan. Hmm, Hanya kasus by kasus yang juga di mana paslon 0103 juga melakukan misalkan. Ada dugaan mengarah ke sana. Kan seperti itu. Karena kemarin di masa tenang juga kubu 02 melaporkan juga kan Mbak beberapa betul. kasus di luar negeri misalkan ada surat suara yang dicoblos misalkan itu terjadi dan dugaannya dilakukan salah satu paslon yang menjadi lawan mereka di Pilpres ini. Jadi maksud saya ini harus ditelaah lebih lanjut dan ya saya sebenarnya menanti ya eh, apa ya semacam ini aja kelegowoan dari 01 ataupun 03 untuk mengatakan selamat Hmm, Pak Prabowo, Mas Gibran, Anda sudah menang versi quick count. Kan nggak apa-apa kan menang versi quick count? Saya betul. menunggu itu sebenarnya, tapi ternyata nggak ada yang melakukan. Kan nanti bisa kalau versi real count kan bisa juga misalkan menurut mereka beda ya nanti mereka ngucapin lagi kan ini Hmm. semacam tradisi timur kan kalau ada yang menang kita ucapin kalau ada yang kalah kita besarkan jiwanya kan gitu. Ya, jadi menurut saya dalam imajinasi saya tadi seperti itu, tapi ternyata sampai hari sampai malam ini kita Ya, on air, ternyata belum ada yang betul. melakukan. Seperti itu, Mbak. Oke, itu juga pasti dinantikan bagaimana bentuk etika juga ya, dan juga bagaimana bentuk demokrasi yang berjalan di tahun ini yang memang sempat panas juga, namun dengan sikap-sikap yang negarawan dari sejumlah paslon harusnya bisa memberikan dampak yang baik juga melihat hasil quick count yang berjalan saat ini. Seperti itu. Mas Agung, terima kasih banyak untuk Sama-sama, Mbak Dila kesempatannya Irta. berbincang bersama dengan saya. Semoga di Ya, lain kesempatan ada kesempatan lagi untuk berbincang dengan tema-tema lainnya. siap. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Selamat juga malam. Oke, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Trias Politika Mas Agung Baskoro. Tadi sesuai prediksi dari Mas Agung Baskoro bahwa Pilpres bisa berkemungkinan untuk berjalan satu putaran jika melihat dari hasil quick count yang ada dan dirilis oleh beberapa lembaga survei. Kita juga masih akan mengupdatekan berbagai informasi dan juga analisis dari sejumlah pengamat terkait hasil quick count ini. Saudara, tetap menyaksikan program Tribun News on Focus dengan sejumlah narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.